Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Leonardi33. Kali ini kita akan berbincang-bincang hangat bersama Bribka Kusnadi yang telah berhasil melaksanakan misi di Afrika Tengah. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Halo sahabat Leonardi33. Apa kabar? Semoga penonton semua kabar baik dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua kesalahan yang pernah kita lakukan dimaafkan para penonton semua. Bang, ini bincang-bincang sedikit tentang waktu abang masih menjalankan misi di Afrika Tengah beberapa bulan yang lalu, Bang. Bang, bagaimana persiapan para peacekeeper nih untuk awal mula keberangkatan abang ke Afrika Tengah untuk misi perdamaian? Awal mulanya itu panjang, baik mulai dari seleksi di daerah Polda Aceh, dari Polda Aceh ke Mabes. Jadi mulai dari situ proses-proses seleksinya itu sangat panjang. Setelah itu baru kita dikarantina. Jadi dengan bahasanya praops. Jadi di praop ini di situ menempuh waktu, ada yang 3 bulan, ada yang 18 bulan. Jadi kebetulan yang 18 bulan kena di rombongan kami. Kenapa demikian? Karena di EPU 1-K ini misi yang pertama yang akan diberangkatkan ke misi, sehingga kita proses untuk berangkat ke misinya itu terlalu panjang. Baik mulai dari kursus bahasa Perancis, setelah itu equipment yang akan kita bawa ke sana, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, baik dari dengan kendaraan, senjata, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi prosesnya itu bertahap, banyak sangat panjang, sangat panjang ya. Ini mungkin penonton kan ingin tahu lebih jelas nih Bang. Abang kan sempat viral juga dulu mengajarkan anak-anak kecil seusia kira-kira 12 tahun ke bawah lah berbahasa Gayo, Bang. Repete, kuna kabar. Kuna kabar. Kuna kabar. Kuna kabar orang Gayo. Ya. Apa motivasi abang tentang hal itu? Ya, di situ memang pada umumnya para peacekeeper yang udah berangkat ke daerah misi kita perkenalkan kebudayaan kita, baru kita menjambung tali asih dengan warga di sana. Irtimi. Ongmas. Sebong. Irtimi. Kausia. Gracia. Nong. Uy, Sebong. Irtimi. Belbia, Sebong. Irtimi? Wige. Belbia. Ilsapel Belbia. Jemapel Kusnadi. Jesui Indonesia. Tujuan kita memperkenalkan bahasa itu, tujuannya ini supaya kita dengan warga sana itu tidak kaku. Jadi kita rangkul anak-anak, kita kasih permen, kita kasih makanan, sekalian kita melatih bahasa di samping memperkenalkan diri. Jadi maka dari situ saya inisiatif nih, wah ini saya ajarin bahasa Gayo nih anak-anak di sini nih. Makanya jadi saya ajarkan sedikit demi sedikit sehingga mereka lancar. Ya, bahkan ada beberapa anak yang di sana itu bisa, Bang, ya? Sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi yang kita ajarkan warga di sana. Jadi istilah mengenalkan budaya lah Bang ya ke negara-negara luar, negara-negara lain ya. Ini Bang, ini kan momennya lagi Lebaran nih Bang, saat-saat Lebaran Bang. Apakah ada bedanya? Ini kan Abang udah pernah merasakan di Afrika Tengah nih. Apakah ada bedanya Lebaran di Gayo khususnya Indonesia lah dengan di Afrika Bang? Waduh, bedanya, Bang? Sungguh jauh berbeda. Bersyukurlah menjadi
menjadi warga negara Indonesia, khususnya warga Gayo. Jadi Pak harus banyak bersyukur kita Harus dengan banyak bersyukur kita nikmat menjadi yang warga diberikan negara Allah, Indonesia. yang Maha Bersyukurlah. Kuasa, Bang, ya. Ya, bersyukurlah. Jangan pernah mengeluh. Selama di Afrika nih Bang, kegiatan apa saja yang dilakukan peacekeeper ini Bang, selain di sela-sela waktu sebagai tim khusus perdamaian dunia gitu Bang? Untuk kegiatannya banyak, Leo. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya misi pertamanya kan menjaga perdamaian, melindungi warga sipil, anak-anak. Di samping itu kita patroli gabungan dengan polisi setempat. Jadi perintah itu turunnya dari JTFB. Jadi kepanjangan JTFB ini Joint Task Force Bangui. Jadi antara polisi dengan TNI di sana itu bekerja dalam satu jalur. Ya, searah lah istilahnya, Searah. Bang, ya. Ya, sehingga perintah-perintah itu cepat terlaksana karena kita bekerjanya di dalam satu jalur. Ya, mungkin sekilas seperti itulah gambaran saat Abang menjalankan misi perdamaian di sana, Ya. Bang, ya. Banyak sih tugas-tugasnya. Selain itu kita menyalurkan air untuk warga yang kekurangan air minum. Ini Jadi berarti air bersih Bang ya? air bersih. Air bersih. Ya. Berarti di sana penonton kekurangan air bersih. Kalau di sana itu tadi memang air nggak ada yang bersih kalau tanpa diolah dengan alat. Semua Harus airnya keruh. memerlukan alat lagi Ya, Bang, memerlukan alat sehingga mereka untuk membeli alat itu tidak ada. Ya. Jadi datanglah kebijakan dari UN. Jadi kita distribusikan air ke warga-warga setempat. Setiap UN, baik kontingen Indonesia, Kamerun, Senegal, itu mempunyai titik-titik lokasi tertentu, udah ditentukan oleh JTFB. Indonesia ngantarnya di daerah Rompong Serpong. Oh, itu selama 1 bulan kita ngantar terus Khusus ke Rompong di situ Serpong saja, Bang, ya? setiap harinya. Setelah itu di bulan berikutnya kita ganti arrondissement. Jadi kita pindah ke Bekaseng. Jadi kita keliling. Peacekeeper yang ditugaskan di sana, apa ada cuti gitu Bang? Ada untuk liburan gitu Bang? Ada waktu dikasih seperti itu nggak Bang? Ya jelas, karena ini misinya yang cukup panjang selama 1 Ya, tahun. melelahkan, Bang, ya. Ya pasti stres kita kalau nggak ada cuti kan. Ya, Jadi ya. memang UN sudah menetapkan jatah cuti itu setelah 6 bulan kerja. Jadi begitu kita masuk kerja di sana selama 2 bulan kita nggak boleh cuti. Setelah itu baru mulai bergantian. Hanya terserah mau ke mana. Mau ke Eropa, mau umroh, mau ke Asia, atau kembali ke kampung. Indonesia. Tergantung orangnya. Ada memang kawan-kawan yang pengen ke Eropa, ada kawan-kawan yang pengen umroh. Kebanyakan rekan-rekan yang lainnya berangkatnya ke Eropa, seperti Inggris, Belanda, Prancis, Belgia, Swiss. Itu udah keliling. Alhamdulillah kita ke sana. Ini mudah-mudahan lah kita doakan ini para penonton bisa melancong lah ke sana istilah melihat dunia luar. Ya. Agar istilah pandangan kita terbuka seperti apa sih dunia luar itu. Jadi gini Bang, Abang kan ini udah berangkat ke beberapa negara khususnya di Eropa nih Bang. Ya. Yang paling berkesan menurut Abang setelah keliling-keliling di mana Bang? Saat di mana? Di negara apa Bang? Ini kalau menurut saya ya, mungkin menurut orang yang lain berbeda, tapi kalau menurut saya lebih enak di Belanda. Belanda Bang ya. Ya. Alasannya Bang? Alasannya kalau di Belanda itu bahasanya bebas. Kita mau bahasa Prancis, mau bahasa Inggris, mereka mengerti karena memang itu sudah tempat wisata. Ya. Tempat wisata, pengunjung-pengunjung pelancong pasti ke sana semua sentralnya. Hello, mon ami Leonardi Trongtoa, comment ça va? Je parle pour mon ami ici. C'est comment like and subscribe channel Leonardi Trongtoa. Terima Ali. kasih nih, terima kasih. Ali. Ini suatu keuntungan ini menurut saya Bang, dengan adanya misi perdamaian dunia kan gitu Bang. Ya. Para peacekeeper ini apakah semua harus wajib mampu ini Bang berbahasa Perancis gitu Bang? Wajib. Wajib Bang. Ya? Justru itu makanya kita latihannya sangat lama, sebentar-sebentar ujian. Ya. Karena di misi itu
Afrika Tengah ini bahasa resminya bahasa Prancis. Prancis. Kalau bahasa daerahnya bahasa Sango. Sang. Bahasa Sango. Jadi di sana itu semua aktivitas itu kita berbahasa Prancis. Kalau mau belanja pun nggak ada bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris itu hanya sesama UN. Mungkin dari rekan kita negara Nepal, dari negara-negara yang lain, Kamerun, Mauritania, itu semua bahasa Prancis. Ya. Jadi kita terpaksa mau nggak mau, Ya wajib. siap nggak siap, kalau udah siap, kalau udah berangkat ke misi harus bisa. bahasa Prancis ya. Secara otomatis di sana udah bisa karena kita sering percakapan sama Ya. warga-warga. Dengan anak-anak tadi tuh berkomunikasi, tergali ilmunya. Ya. Jadi di sini kita bangga juga ada putra asli Gayo ini, para penonton, yang berhasil, misalnya orang pertama lah bisa dibilang melakukan misi di Afrika Tengah. Walaupun beberapa tahun kemudian bermunculan terus ini yang menjadi peacekeeper di sana. Ya, kebetulan karena ini misi pertama, jadi kami waktu itu berangkatnya orang Gayo itu ada 2 orang. 2 orang. Saya satu dari Bener Meriah, satu lagi Polwan namanya Sarasti Pertiwi, dinasnya di Gegana. Itu cuman mentok 2 orang kami berangkat. Dia pun itu orang yang pertama wanita bergabung ke FPU. Ya. FPU itu udah banyak, Format Police Unit itu udah banyak. Cuman misinya di Sudan. Jadi berbeda. Ini Sudan sama Afrika Tengah ini kan berjauhan, Ya. negara tetangga. Misinya berbeda. Kalau Sudan itu nama misinya UNAMID. Kalau Afrika Tengah ini namanya MINUSCA. Yes. Ini Bang, ini kan untuk di Afrika Tengah ini Bang. Ini kalau kita tahu nih ya penonton, kan istilahnya penonton juga tahu nih Bang, sering lihat lah tentunya walaupun yang belum pernah ke sana Bang. Itu daerahnya kan seperti gurun, tapi kan itu kan sayur-sayuran itu apa bagaimana di sana Bang? Kalau Afrika Tengah itu daerahnya bisa dikatakan tropis karena dia posisinya di tengah-tengah. Ya. Jadi kemal nggak ada di sana tuh. Jamal nggak ada, keledai nggak ada. Kalau Sudan banyak. Jadi ke Afrika Tengah ini daerah tropis hampir sama kayak di Takengon ini. Cuman tanaman yang ada di sana itu cuman mangga. Buah-buahan cuman mangga yang saya lihat di sana yang ada. Bang di sana cuman mangga. Cuman mangga yang saya itu banyak pohon mangga tuh banyak. Bayangkan penonton. Kalau yang lain-lain itu masuknya dari negara lain seperti dari negara Kamerun, dari Ethiopia, sayur-sayur, kul. Kulnya di sana beda dengan kul di sini. Tebal kul di sana. Jadi lebih tebal dia, lebih besar. Di kulit Bang ya. Tebal di kulit. Mungkin seperti itu para penonton ya. Pengalaman Bribka Kusnadi selama di penugasan misi. Makanan di sana cuman roti. Roti Bang ya. Ya, mereka makan roti. Kalau kita makan nasi, begitu kita kasih ke anak-anak di sana nasi, dia bilang ini makanan orang kaya katanya. Karena mereka nggak pernah makan nasi. Sangat sedih. Bersyukurlah Bang ya. Bersyukurlah kita jadi bisa warga masih negara menikmati Indonesia. beras di sini Bang ya, dengan makan makanan seperti itu. Di sini Bang kan Abang dikenal sebagai atlet poli nih. Selama di penugasan misi, olahraga apa saja yang Abang tekuni di sana? Saya lihat Abang ada tinju boxing gitu Bang ya. Ya sebagai atlet abal-abal yo, main poli pun hanya sekedar-sekedar. Jadi sekedar pelepas lelah. Jadi olahraga main poli kita gabungan dengan kontingen Kizi. Kizi dari tentara. Kebetulan waktu itu yang tentara Kizinya dari Indrapuri. Banyak juga orang Gayo, orang Aceh, mayoritas. Mayoritasnya dari Aceh. Gabung latihan poli sama mereka sekitar 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu beralih hobi ke futsal. Sempat main futsal di sana. Enggak cocok di futsal sekitar sebulan, beralih lagi ke basket. Main di basket selama 2 bulan, habis nih bengkok-bengkok jari. Ternyata sulit itu basket. Belajar untuk dribbling apa? Iya, belajar aja sulit karena memang basicnya nggak ada. Langsung ke situ masuk, apa nggak hancur? Oh, ini nggak betul. Memang banyak kali cedera. Terakhirnya saya pindah ke tinju.
Nah, kebetulan ada pelatih kita yang dari NTT, Yolan, Simon, dan ada komandan saya satu juga, Komandan Joko. Memang boleh kita sapa bang. Halo Yolan, Komandan dan Simon. Ini pelatih-pelatih memang luar biasa. Sampai sekarang saya mau latihan-latihan sendiri berkat bimbingan mereka. Telah memberikan dasar lah bang, ya? Memberikan dasar. Itu yang membuat saya semangat latihan itu. Tinju tadi. Tinju, ya. Apa mungkin karena abang ini hobi berantem ini atau gimana ini? Enggak juga, cuman ya biar tahu aja teknik mukulnya yang ya. tepatnya gimana kan? Cara yang baik dan benar lah. Cara yang baik dan benar. Mungkin demikian dulu bincang-bincang hangat dan singkat menurut saya berbagi pengalaman dengan Bribka Kusnadi yang dalam beberapa bulan terakhir menyelesaikan misi di Afrika Tengah. Nantikan video kita selanjutnya, tentunya masih di YouTube channel Leonardi 33. Obleva, like and subscribe channel Leonardi Trong Toa. Merci beaucoup. Garuda.